Ya, pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam memilih dan memutuskan beberapa alternatif produk, barang, atau jasa untuk selanjutnya dibeli dan dimiliki. Perilaku konsumen itu sendiri meliputi keputusan konsumen mengenai apa yang dibeli, jadi membeli atau tidak, kapan membeli, di mana membeli, bagaimana cara membeli, cara mendapatkan barang, dan cara membayar itu sendiri, bisa cash atau kredit. Kemudian menurut Schiffman dan Kanuk dalam bukunya Ristiantanti Prasetyo yang berjudul Perilaku konsumen merupakan proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak pasca konsumsi produk, jasa, maupun ide yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya. Selain itu, pendapat pakar lain yaitu David L. Loudon dan Albert G. Della Vita dalam bukunya Danang Sunyoto mengemukakan bahwa perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang melibatkan dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah semua tindakan yang dilakukan oleh konsumen, baik konsumen individu maupun organisasi, mulai dari proses mencari, memilih, mendapatkan, mengkonsumsi, menghabiskan, dan mengevaluasi produk, barang, atau jasa yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan itu. Kemudian ada faktor-faktor yang mengaruhi perilaku konsumen. Ada yang pertama faktor budaya yang terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama adalah budaya itu sendiri merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Kemudian yang kedua ada subbudaya. Masing-masing budaya terdiri dari subbudaya yang lebih kecil yang memberikan lebih banyak ciri dan sosialisasi khusus bagi anggotanya. Subbudaya terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok, ras, daerah geografis, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada kelas sosial. Kelas sosial terdiri dari anggota masing-masing sebuah kelas sosial yang mana cenderung berperilaku lebih mirip satu sama lain. Anggota kelas lain dipandang lebih tinggi atau lebih rendah dari anggota kelas sosial yang lainnya. Kemudian kelas sosial seseorang itu ditandai oleh sejumlah variabel seperti pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Kemudian setelah faktor budaya ada faktor sosial. Faktor sosial yang mempengaruhi perilaku konsumen terdiri dari kelompok acuan. Seseorang yang terdiri dari sebuah kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Kemudian yang kedua ada keluarga, di mana anggota keluarga itu sendiri merupakan sebuah kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Kemudian yang ketiga adalah peran dan status. Setiap orang pasti berpartisipasi dalam banyak kelompok sepanjang hidupnya, apakah itu dalam keluarga, organisasi, klub, dan lain-lainnya. Kemudian kedudukan seseorang dalam kelompok tersebut dapat ditentukan berdasarkan peran dan status. Peran itu sendiri meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seorang, dan masing-masing peran tersebut akan menghasilkan status. Kemudian setelah faktor sosial ada faktor pribadi. Keputusan konsumen juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi yang meliputi usia dan tahap siklus. Kemudian ada pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Kemudian ada gaya hidup. Kemudian yang keempat ada kepribadian dan konsep diri. Setelah faktor pribadi ada faktor psikologis. Yang pertama motivasi, yakni dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan. Kemudian ada persepsi, proses yang digunakan oleh seseorang untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan-masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Kemudian ada yang ketiga, pembelajaran, yang meliputi perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Kemudian yang keempat ada keyakinan dan sikap, yang mana keyakinan merupakan
gambaran pemikiran yang dianut oleh seseorang tentang suatu hal, sedangkan sikap adalah evaluasi perasaan emosional dan kecenderungan tindakan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dan bertahan lama dari seseorang terhadap suatu objek atau gagasan. Kemudian ada faktor umumnya, yakni adalah yang pertama ada faktor kebutuhan, yakni faktor pertama yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam membeli suatu barang adalah suatu kebutuhan. Ia akan membeli apa yang memang ia sedang butuhkan, terlepas dari itu kebutuhan primer maupun kebutuhan yang sekunder. Kemudian yang kedua ada faktor lingkungan. Lingkungan juga cukup berpengaruh karena tidak sedikit seorang yang mengubah gaya hidupnya dan kebutuhannya akibat pengaruh dari lingkungan tempat ia berada. Kemudian juga ada faktor kualitas produk. Tidak sedikit juga konsumen yang memutuskan membeli suatu barang karena memang tergiur oleh kualitas produk yang ditawarkan, sehingga ketika ia tertarik dengan barang yang menurutnya berkualitas, ia tidak akan ragu untuk membelinya. Kemudian ada faktor harga. Faktor harga menjadi faktor yang menjadi pertimbangan cukup penting karena umumnya harga menjadi patokan terpenting dan cukup berpengaruh bagi konsumen ketika akan membeli sesuatu. Kemudian yang kelima ada faktor promosi. Promosi atau iklan tidak bisa dipungkiri juga mampu menghipnotis konsumen. Tak heran jika misalnya banyak produk yang berusaha memaksimalkan promosi demi mendapatkan atau menjaring lebih banyak konsumen. Selanjutnya contoh perilaku konsumen. Misalnya ada seorang ibu yang ingin membeli sekian kilogram buah jeruk untuk kebutuhan buah-buahan di rumahnya. Singkat cerita, ibu itu lantas pergi ke supermarket di dekat rumahnya. Di supermarket itu, ibu dihadapkan dengan etalase buah-buahan yang bersisir rapi. Ada buah jeruk, apel, anggur, melon, dan sebagainya. Sesuai di awal, di mana ibu itu ingin membeli beberapa kilogram jeruk, ibu itu menghampiri etalase buah jeruk, di mana di sana ada dua jenis, yakni jeruk impor dan jeruk lokal. Ibu itu lantas memilih yang pertama. Ia melihat dan mencicipi buah jeruk lokal yang warnanya hijau kuning-kuningan. Dari percobaan tersebut, ibu menyimpulkan bahwa jeruk lokal tersebut rasanya cukup manis tapi tidak terlalu kuat dan tampilannya agak kurang menarik. Setelah mencoba jeruk lokal, ibu itu mencoba jeruk impor dari Cina dengan warna orange. Ibu itu mengamati jeruk tersebut dan mencobanya. Dari percobaan tersebut, ibu menyimpulkan bahwa jeruk impor tersebut rasanya manis dan tampilannya juga lebih menarik dibandingkan jeruk lokal tadi. Dan pada akhirnya ibu itu memutuskan untuk beli jeruk impor tersebut. Nah, dari contoh kasus perilaku konsumen di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa perilaku ibu tersebut, perilaku konsumen, dipengaruhi oleh tampilan dan rasa dari jeruk tersebut, sehingga akhirnya memutuskan untuk membeli jeruk tersebut. Selanjutnya yaitu tipe perilaku konsumen. Yang pertama ada complex buying behavior atau perilaku membeli yang kompleks. Ketika konsumen membeli produk yang mahal dan jarang dibeli, konsumen akan melalui proses pertimbangan yang panjang sebelum memutuskan untuk membeli produk tersebut. Yang kedua yaitu dissonance reducing buying behavior atau perilaku membeli yang mengurangi disonansi. Konsumen terlibat dalam proses pembelian namun kesulitan saat menentukan perbedaan antara merek. Disonansi terjadi ketika konsumen khawatir jika mereka akan menyesali pada pilihan mereka. Lalu yang ketiga ada habitual buying behavior atau perilaku membeli yang telah terbiasa. Konsumen cenderung akan menunjukkan pola kebiasaan, tidak berdasarkan kesetiaan pada merek. Konsumen memilih produk tersebut karena sudah mengenal kualitas produk tersebut. Lalu yang keempat ada variety seeking behavior atau perilaku mencari keberagaman produk. Konsumen bertujuan untuk mencari keberagaman bukan kepuasan. Perilaku tersebut terjadi karena motivasi untuk mencari variasi dari produk yang telah mereka miliki. Dalam perilaku ini, merek bukan suatu yang mutlak. Lalu selanjutnya ada proses pembentukan perilaku konsumen. Yang pertama, pengenalan masalah. Seorang konsumen melakukan pembelian atas dasar kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Jika pengenalan masalah tersebut tidak ada, maka konsumen tidak tahu produk mana yang harus dibeli. Lalu yang kedua ada pencarian informasi.
Ketika sudah mengetahui masalah yang terjadi, maka konsumen akan aktif mencari tahu tentang pemecahan permasalahan tersebut. Sumber informasi dapat dicari melalui internal maupun eksternal. Yang ketiga ada mengevaluasi alternatif. Langkah setelah pemecahan tersebut yaitu mengevaluasi segala alternatif. Hal ini menjadi landasan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Yang keempat ada keputusan pembelian. Waktu yang diperlukan tergantung pada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses pembelian atau pengambilan keputusan tersebut. Yang terakhir, evaluasi pasca pembelian. Mengevaluasi apakah produk tersebut sudah sesuai yang diinginkan atau belum, sesuai dengan kegunaan, kualitas baik, dan tidak mengecewakan. Hal tersebut dapat menimbulkan sikap yang puas dan tidak puas, yang akan berdampak pada pengulangan pembelian produk yang sama nantinya, begitu sebaliknya. Selanjutnya ada beberapa cara untuk mengenali perilaku konsumen. Yang pertama, mengenali siapa konsumen. Agar bisa menjual produk dengan omset lebih tinggi, harus mengenali siapa konsumen yang kita hadapi. Yang kedua, mengenali apa yang diinginkan konsumen. Kita juga harus tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh konsumen dari produk yang kita pasarkan tersebut. Kebutuhan keinginan konsumen ini menjadi hal yang paling mendasar dan paling penting dalam penjualan produk. Yang ketiga, mengenali berbagai persepsi konsumen terhadap produk. Pertimbangkan juga bagaimana persepsi konsumen terhadap produk yang dibeli. Bisa saja sebenarnya produk yang kita pasarkan berkualitas tinggi, namun karena faktor tertentu konsumen menjadi mempunyai persepsi yang berbeda. Yang keempat, memahami jenis konten yang disukai oleh konsumen. Sangat penting juga mengetahui jenis konten apa saja yang diterima dan disukai oleh konsumen kita. Yang kelima, menempatkan diri sebagai konsumen. Tidak ada salahnya sesekali kita menempatkan diri sebagai konsumen dari produk kita untuk mengetahui dan lebih memahami perilaku mereka. Selanjutnya, manfaat perilaku konsumen. Yang pertama, mengurangi risiko terhadap bisnis. Salah satu manfaat utama untuk mempelajari perilaku konsumen adalah dapat menafsirkan beberapa risiko yang akan timbul terhadap bisnis Anda dan membantu untuk meminimalisir risiko tersebut. Maka dari itu, konsumen adalah aspek terpenting dalam keberlangsungan sebuah bisnis. Yang kedua, sebagai bahan pengumpulan feedback. Feedback merupakan komentar atau masukan yang sangat penting terhadap perkembangan bisnis. Dengan adanya feedback dari konsumen, kita dapat mengevaluasi secara keseluruhan tentang performa bisnis kita. Lalu yang ketiga, sebagai dasar penggunaan sumber daya yang produktif dan efektif. Memahami tentang perilaku konsumen membantu bisnis Anda untuk berorientasi pada konsumen. Untuk itu, dengan memahami apa yang konsumen inginkan, bisnis akan lebih mudah untuk memilih sumber daya mana yang dibutuhkan dan sumber daya mana yang tidak dibutuhkan. Sehingga dengan cara seperti ini, kita dapat memastikan penggunaan sumber daya. Yang keempat, sebagai dasar pembuatan strategi pemasaran yang tepat. Salah satu manfaat yang tidak kalah pentingnya dari memahami perilaku konsumen adalah membuat bisnis kita membangun strategi pemasaran yang tepat dan sesuai antara bisnis dengan konsumen. Yang terakhir, upaya untuk menciptakan loyal customer. Kesuksesan suatu bisnis sangat bergantung pada loyalitas konsumen. Idealnya, konsumen yang loyal akan berulang kali membeli produk atau menggunakan layanannya. Walaupun mungkin mereka tidak membeli dalam jumlah banyak, tapi karena dilakukan berulang kali, pembelian dari para konsumen loyal ini bisa menjadi salah satu sumber pemasukan utama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi dari keputusan pembelian konsumen. Definisi keputusan pembelian konsumen. Keputusan pembelian konsumen yaitu sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia untuk membeli suatu barang atau jasa dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Pengambilan keputusan oleh seorang konsumen untuk melakukan pembelian produk maupun jasa diawali dengan adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan atau keinginan dan menyadari adanya masalah selanjutnya. Maka konsumen akan melakukan beberapa tahap yang pada akhirnya sampai pada tahap evaluasi pasca pembelian. Keputusan pembelian diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Sebelum pilihan telah dijatuhkan, ada beberapa tahap yang mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan. Proses keputusan pembelian yang spesifik terdiri dari beberapa urutan kejadian sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah pengenalan masalah kebutuhan, yang kedua adalah pencarian informasi, yang ketiga adalah evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian, dan yang terakhir adalah perilaku pasca pembelian. Menurut Asauri pada tahun 2004,
Keputusan pembelian adalah suatu proses pengambilan keputusan akan pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian, dan keputusan itu diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sedangkan menurut Kotler pada tahun 2011, keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap suatu produk. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga, dan produk yang sudah dikenal oleh masyarakat. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi adanya keputusan pembelian konsumen. Menurut Kotler pada tahun 2003, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian yang dilakukan oleh seorang konsumen, yaitu yang pertama adalah faktor kebudayaan. Faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan yang paling dalam. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling dasar. Adapun faktor-faktor kebudayaan yang turut mempengaruhi perilaku konsumen yaitu budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Yang kedua adalah faktor sosial. Manusia pada dasarnya tidak akan pernah bisa lepas dari kehidupan sosialnya. Oleh karena itulah, lingkungan sosial sangat mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku sebagai seorang konsumen. Beberapa faktor sosial tersebut antara lain yaitu keluarga, kelompok acuan atau kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang tersebut, peran, dan status sosial. Yang selanjutnya adalah faktor pribadi. Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut meliputi usia, tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup atau lifestyle, kepribadian, dan juga konsep diri pembeli. Yang terakhir adalah faktor psikologis. Faktor yang terakhir yang mempengaruhi pilihan pembelian seseorang adalah faktor psikologis, di mana 4 faktor psikologi utama adalah motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan, dan juga sikap. Di sini saya akan menjelaskan proses tahapan keputusan pembelian. Jadi ada beberapa ulasan mengenai setiap tahap dalam proses pengambilan keputusan oleh konsumen. Yang pertama ada pengenalan masalah. Proses pengambilan keputusan konsumen mulai dengan mengenali adanya masalah. Mengenali adanya masalah merupakan langkah penting dalam proses pembelian, dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Masalah konsumen ialah perbedaan antara keadaan yang ada atau apa yang dipersepsikan oleh konsumen sebagai yang telah ada sekarang dengan satu keadaan yang diinginkan atau apa yang diinginkan oleh konsumen. Keadaan yang diinginkan dan keadaan yang ada, kedua-duanya ini dipengaruhi oleh gaya hidup konsumen dan situasi yang berlangsung sekarang. Jika perbedaan antara kedua keadaan dirasakan cukup besar dan penting, maka konsumen mulai mencari jawaban terhadap masalahnya. Yang kedua ada pencarian informasi. Konsumen dapat melakukan pencarian informasi yang ekstensif internal dan eksternal, pencarian internal dan eksternal terbatas, atau hanya pencarian internal. Informasi dapat dicari tentang kriteria penilaian yang sesuai untuk pemecahan masalah, adanya berbagai macam alternatif pemecahan masalah, dan untuk unjuk kerja dari setiap pemecahan alternatif terhadap setiap kriteria evaluasi merupakan langkah yang terakhir. Yang ketiga ada penilaian dan seleksi dari alternatif. Selama dan setelah konsumen mengumpulkan informasi tentang jawaban alternatif terhadap satu masalah yang dikenali, mereka menilai alternatif dan menyeleksi tindakan yang tampaknya paling baik memecahkan masalahnya. Kriteria penilaian adalah berbagai ciri yang dicari konsumen sebagai jawaban terhadap satu masalah. Mereka adalah yang digunakan konsumen untuk membandingkan merek-merek yang berbeda-beda ditinjau dari masalah khusus mereka. Dan yang keempat ada seleksi saluran distribusi dan pelaksanaan keputusan. Kebanyakan produk konsumen diperoleh melalui salah satu bentuk saluran distribusi atau penyalur eceran. Dengan demikian, konsumen juga harus menyeleksi saluran distribusi sebagaimana mereka harus menyeleksi produk. Keputusan untuk ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu secara simultan bersama-sama, produk dulu penyalur kemudian, atau penyalur dulu baru produk kemudian. Dan yang kelima ada
ada proses pasca pembelian. Setelah melakukan pembelian, beberapa konsumen mengalami kesangsian atau kecemasan tentang kebijakan pembelinya. Gejala ini dikenal sebagai pertentangan pasca pembelian. Pada umumnya terjadi antara individu-individu dengan kecenderungan mengalami kecemasan setelah satu pembelian yang tidak dapat ditiadakan, jika penting bagi konsumen, dan jika melibatkan pilihan yang sulit antara dua atau lebih alternatif. Perusahaan sering memanfaatkan fakta bahwa konsumen mencari penguatan sesudah pembelian penting sebagai dasar dalam iklan untuk meyakinkan mereka bahwa mereka telah membuat pilihan yang tepat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jenis-jenis perilaku kebutuhan pembelian. Menurut Wilkie, jenis-jenis perilaku konsumen dalam melakukan pembelian dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan keterlibatan diferensiasi merek. Yang pertama, pengalokasian biaya. Pilihan konsumen terhadap suatu barang yang dipengaruhi oleh cara membelanjakan atau menyimpan dana yang tersedia, kapan waktu yang tepat untuk membelanjakan uang tersebut, dan apakah perlu melakukan pinjaman untuk melakukan pembelian. Yang kedua, membeli produk atau tidak. Perilaku pembelian yang dapat menggambarkan pilihan yang dibuat oleh konsumen dan berkenaan dengan tiap jenis-jenis kategori produk atau jasa itu sendiri. Yang ketiga, pemilihan tempat untuk mendapatkan produk. Perilaku pembelian berdasarkan pilihan konsumen, berdasarkan tempat atau di mana konsumen akan melaksanakan pembelian produk atau jasa tersebut. Yang keempat, keputusan atas merek dan gaya. Pilihan konsumen untuk memutuskan secara terperinci mengenai produk apa yang sebenarnya terjadi. Adapun menurut Kotler, keputusan pembelian yang dilakukan oleh seseorang terbagi menjadi beberapa jenis perilaku pembelian. Yang pertama, perilaku pembelian yang rumit. Perilaku ini terdiri dari 3 langkah proses. Awalnya, konsumen mengembangkan keyakinan tentang produk tertentu. Kedua, konsumen membangun sikap tentang produk tersebut. Dan yang ketiga, konsumen membuat pilihan pembelian yang cermat. Yang kedua, perilaku pembelian pengurang ketidaknyamanan. Terkadang konsumen sangat terlibat dalam pembelian, namun mereka hanya melihat sedikit perbedaan antar merek. Dalam situasi ini, setelah pembelian, konsumen mungkin akan mengalami ketidaknyamanan karena merasakan adanya fitur yang tidak mengenakan atau mendengar kabar yang menyenangkan mengenai merek lain, dan akan siaga terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Yang ketiga, perilaku pembelian karena kebiasaan. Pada kondisi ini, keterlibatan konsumen rendah, serta tidak adanya perbedaan antar merek yang signifikan. Konsumen memilih merek karena suatu kebiasaan, bukan karena kesetiaan yang kuat terhadap merek. Yang keempat, perilaku pembelian yang mencari variasi. Beberapa situasi pembelian ditandai oleh keterlibatan konsumen yang rendah, tetapi perbedaan antar merek signifikan. Yang keempat, perilaku pembelian yang mencari variasi. Beberapa situasi pembelian ditandai oleh keterlibatan konsumen yang rendah, tetapi perbedaan antar merek signifikan. Dalam situasi ini, konsumen sering melakukan peralihan merek, akan tetapi hal ini terjadi karena konsumen mencari variasi, dan bukannya karena ketidakpuasan. Dimensi keputusan pembelian. Menurut Ciptono, keputusan konsumen untuk melakukan pembelian terdiri dari beberapa dimensi. Di antaranya adalah yang pertama, pilihan produk. Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk atau menggunakan uangnya untuk tujuan lain. Dalam hal ini, perusahaan harus memusatkan perhatiannya kepada orang-orang yang berniat membeli sebuah produk serta alternatif yang mereka pertimbangkan. Misalnya adalah kebutuhan suatu produk, keberagaman variasi produk, dan kualitas produk. Yang kedua, pilihan merek. Pembeli harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan dibeli. Setiap merek memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri. Dalam hal ini, perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah merek. Misalnya adalah kepercayaan dan popularitas merek. Yang ketiga adalah pilihan penyalur. Pembeli harus mengambil keputusan penyalur mana yang akan dikunjungi. Setiap pembeli mempunyai pertimbangan yang berbeda-beda dalam hal menentukan penyalur, bisa dikarenakan faktor lokasi yang dekat, harga yang murah, persediaan barang yang lengkap, dan lain-lain. Misalnya adalah kemudahan mendapatkan produk dan ketersediaan produk. Yang keempat adalah waktu pembelian. Keputusan konsumen dalam pemilihan waktu pembelian bisa berbeda-beda. Misalnya, ada yang membeli sebulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau setahun sekali. Yang kelima adalah jumlah pembelian. Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk yang akan dibelinya pada suatu saat. Pembelian yang dilakukan mungkin lebih dari satu. Dalam hal ini, perusahaan harus mempersiapkan banyaknya produk sesuai dengan keinginan yang berbeda dari pembeli. Misalnya, kebutuhan akan produk. Yang keenam, metode pembayaran. Konsumen dalam membeli produk pasti harus melakukan suatu pembayaran. Pada saat pembayaran inilah biasanya konsumen akan melakukan pembayaran secara tunai maupun menggunakan kartu kredit. Hal ini tergantung dari kesanggupan tamu dalam melakukan pembayaran.